Halo, selamat siang Bapak Mama dan anak-anak sekalian. Apa kabar semuanya? Salam jumpa lagi. Semoga Bapak Mama dan anak-anak sekalian dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Hari ini kita mau mempelajari bahasa Inggris di unit 6, yaitu tentang my room dan preposition atau kamar saya dan kata depan. Untuk itu, saya mohon bantuan Bapak Mama untuk mendampingi dan membimbing anak dalam mempelajari materi ini. Sebelum kita melanjutkan dengan materi, saya mengajak kita semua untuk ambil sikap berdoa. Untuk berdoa, semoga semua kegiatan dan rencana kita hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Hari ini kita akan mempelajari dua hal, yaitu yang pertama tentang things in the room atau benda-benda yang ada dalam ruangan, dan yang berikut adalah preposition atau kata depan. Kita lihat bersama tentang things in the room atau benda-benda yang ada dalam ruangan. Kita lihat bersama satu-satu. Bed, lamp, pillow, blanket, desk, box, chair. Saya ulangi, bed, lamp, pillow, blanket, desk, box, and chair. Benda-benda ini biasanya ada di dalam kamar tidur. Untuk benda-benda ini, anak-anak bisa buka buku bahasa Inggris di unit 6, halaman 80 dan 82. Kita lihat yang berikut adalah preposition. Preposition itu dalam bahasa Indonesianya kata depan. Apa itu preposition atau kata depan? Kita lihat, preposition atau kata depan adalah kata yang biasanya ditempatkan atau diletakkan sebelum kata benda atau kata ganti, atau kata yang menghubungkan dua kata, yaitu kata benda dan kata ganti. Kita lihat, untuk preposition itu ada 3 jenis preposition. Yang pertama itu adalah prepositions of place. Kata depan menunjukkan tempat. Dan yang kedua prepositions of time, atau preposisi atau kata depan menunjukkan waktu. Dan yang ketiga adalah prepositions of direction, kata depan yang menunjukkan arah. Mari kita lihat bersama satu persatu. Yang pertama adalah preposition of time, atau kata depan yang menunjukkan waktu. Itu ada at, ada by, ada during, ada for, in, on, since, before, after, dan until.
itu kata depan biasa digunakan untuk menunjukkan waktu. Kita lihat contoh, my father has worked in Jakarta since 2 weeks ago. Ayah saya telah bekerja di Jakarta sejak 2 minggu yang lalu. Since itu menunjukkan waktu. Dan yang kedua adalah I take a bath at 5 p.m. At itu yang menunjukkan waktu saya mandi pada pukul 5 sore. Yang perlu kita perhatikan adalah preposisi at, on, dan memiliki arti yang sama dalam bahasa Indonesia, yaitu pada. Akan tetapi mereka mempunyai fungsi yang berbeda ketika di dalam bahasa Inggris. Itu sedikit catatan. Kita lihat bersama lagi perbedaan antara at, on, dan in. At di sini dipakai untuk menunjukkan jam. Contohnya, the competition start at 7 o'clock. At, perlombaan itu dimulai pada pukul 7. Yang berikut adalah on. On ini biasanya dipakaikan untuk menunjukkan hari dan tanggal. Hari dan tanggal. Kita lihat contoh. Scout will be held on Friday. Selalu ada harapan baru yang bisa kamu temui. Be held on Friday. Untuk dunia si kecil. Pramuka akan diadakan pada hari Jumat. Terus bawa harapan baru ke setiap rumah. Number 2, Caca was born on 12 of December 2012. Rambut aku masih panjang. Caca was born on Ya, jadi tomboy. 12 of December 2012. Caca lahir pada tanggal 12 Desember 2012. Yang berikut adalah in. Kata depan menunjukkan waktu. In ini dipakai untuk menunjukkan bulan dan tahun. Bulan dan tahun ini sebenarnya on. Chandrika spends her holiday in Bali on July. Sebenarnya in on. On July. Chandrika menghabiskan liburannya di Bali pada bulan Juli. Dan yang berikut adalah I bought this car in 2015. Saya membeli mobil ini pada tahun 2015. Itu adalah preposisi yang menunjukkan waktu. Yang berikut kita lihat preposition of place atau kata depan menunjukkan posisi atau tempat. Di sini ada beberapa seperti on, in, at, on, it, dan at ini berada di kata depan untuk waktu, hanya beda fungsinya. Ada lagi near, against, in front of, between, beside, under, dan behind. Itu kata depan yang digunakan untuk menunjukkan posisi atau tempat. Kita lihat contohnya. Jadi kita lihat, fokuskan di si boy ini, anak laki-laki ini. Dia berada di belakang bola, so behind. Yang ini karena dia di antara bola, maka kata depan yang digunakan adalah
between. Dan ini adalah in front of, artinya di depan. Sedangkan yang ini adalah above. Above dengan on itu beda. Kalau above itu dia agak sedikit lift up, melayang. Sedangkan on itu berada atau menempel pada benda tertentu. Sedangkan yang ini, kita lihat si boy ini berada di dalam box. Jadi in artinya di dalam. Sedangkan ini dia di bawah bola, jadi under. And this one posisinya dia berada di samping, so beside. And yang ini dia mendekati bola, jadi near. Nah, dan ini yang on, karena dia posisinya berada di atas dan menempel di atas bola, jadi on. Kita lihat contoh yang lain. The book is under the table. Buku itu berada di bawah meja. The lamp is beside the chair. Lampu itu berada di samping kursi. The blanket is on the bed. Selimut itu berada di atas tempat tidur. Untuk contoh ini, anak-anak bisa lihat di buku bahasa Inggris halaman 80 dan 82. Oke, kita lihat sedikit ada catatan. Seperti yang sudah sampaikan bahwa at, on, in ini selalu ada di posisi waktu dan tempat, hanya beda fungsi. Ini perbedaan at, on, dan in untuk menunjukkan tempat. Kita lihat yang pertama, at. At ini digunakan untuk menunjukkan alamat yang lengkap. Saya ulangi, at ini digunakan untuk menunjukkan alamat yang lengkap. Contoh, we live at Gajah Mada Street number 212. Kita tinggal di Jalan Gajah Mada nomor 212. Jadi, sudah ada jalan dengan nomornya lagi. Ini lengkap. Sedangkan on digunakan jika alamat yang disampaikan hanyalah nama jalan. Beda kan kalau at itu nama jalan dengan nomornya. Sedangkan on itu hanya menunjukkan jalan saja tanpa nomornya. Contoh, I live on Jenderal Sudirman Street. Saya tinggal di Jalan Jenderal Sudirman. Di nomor berapa, gang berapa itu tidak tertulis. Sedangkan in digunakan untuk nama kota atau negara. Ini secara umum, secara luas. Contohnya, they live in Jakarta. Mereka tinggal di Jakarta. Contoh yang lain, saya tinggal di Maumere. Hanya di Maumere. Tidak tahu Maumere itu di bagian timur, barat, tidak dijelaskan. Itu perbedaan antara at, on, dan in di preposition untuk tempat. Yang ketiga atau yang terakhir kita lihat bersama adalah preposition for direction atau preposisi yang menunjukkan arah. Kita lihat bersama ada into, toward, unto, out of, to, from, over, through. Itu kata depan yang menunjukkan arah. Kita lihat contohnya. The students come into the class. Siswa-siswa itu masuk ke dalam kelas. Into artinya ke dalam. Number 2, the plane fly over the forest. Pesawat itu terbang melewati pepohonan. Jadi over artinya
melewati. Itu juga kata depan. And I think that's enough for today's lesson. And saya berharap Bapak Mama masih tetap sabar untuk membimbing dan mendampingi anak-anak kita semua, sehingga mereka tetap semangat untuk belajar walaupun masih dari rumah. Sekian, terima kasih.